Ana mendengar bahwa ulil amri yang terdapat dalam Al-Quran maksudnya ulil amri yang aturannya berdasarkan aturan Islam. Namun kalau ulil amri di pemerintahan yang seperti kita ini yang aturannya bukan aturan Islam, itu bukan ulil amri yang mesti kita taat kepadanya walau dia zalim. Apakah betul pemahaman seperti ini? Baik. Di sini ada kita nukil fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Jadi begini, pahami yang ideal. Pahami yang ideal dan pahami yang real. Memang di kebanyakan hadis disebutkan qadakum bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillah, yang menggiring kalian dengan kitab Allah taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ditaati, tidak mungkin tidak. Harus ditaati. Hanya saja ada yang setengah-setengah. Dibilang tidak, iya, dibilang iya, tidak. Contohnya aturan untuk menentukan Ramadan ada ditentukan dengan syariat kita. Aturan untuk salat ada dibantu untuk menentukan waktu. Aturan untuk zakat ada dibentuk basnas. Aturan untuk haji ada dibentuk khusus, maksudnya panitia untuk haji dan segala macam. Artinya ada syariat ini ditunaikan tapi tidak sempurna. Dan bagi mereka yang menunaikan undang-undang ini di prakteknya tidak menunaikan hukum Islam secara sempurna, atau tidak mengakui sama sekali hukum Islam sebagai dasar, karena mereka menganggap karena kita ini di tempat yang ramai berarti ada takwil. Tetap saja takwil ini salah. Yang ramai di situ agama dan ini segala macam. Allah lebih tahu dengan makhluknya. Allah yang menciptakan pakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kondisi sekarang begitu, dan siapapun yang terpilih maka dia tinggal mewarisi saja apa yang ada. Tak mungkin dia terpilih lalu bikin aturan baru setelah dia dipilih secara demokrasi. Pemilihannya saja salah sebetulnya. Dari sisi demokrasi sama pendapat yang bodoh dengan tak yang bodoh. Tapi inilah kadang-kadang cara tidak bisa begitu lagi. Andai contohnya bisa memilih pemimpin seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar, yaitu memilih yang setelahnya. Nah, ini dilakukan. Tapi kan tidak bisa. Pengurus masjid dipilih oleh pengurus masjid yang sebelumnya. Ini kalau bisa alhamdulillah, tapi kan tak bisa. Realnya tak seperti itu. Atau dibentuk oleh musyawarah para ulama. Tapi yang bermusyawarah kan kadang-kadang tidak semuanya ulama, sebagaimana di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Atau dibentuk dengan cara suara terbanyak, dibentuk seperti di zaman Umar bin Khattab ketika akan meninggal, dibentuk 6 orang, kemudian dimasukkan satu lagi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Andai contohnya 6 orang dari sisa al-asyrah mubasysyirin bil jannah ini sama suaranya 3, sengaja dimasukkan satu Abdullah bin Umar. Tapi subhanallah mereka sepakat memilih Utsman dalam masalah ini. Maka yang seperti ini kita lakukan selagi mampu dilakukan. Maksudnya masih ada keluasan melakukannya dengan cara yang syar'i seperti tadi, dilakukan begitu. Tapi kalau terhalang maka dilakukan dengan suara terbanyak seperti yang tadi disebutkan. Maka di sini disebutkan ada fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, saya bacakan: al-hakimul ladzi la yahkum bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam tajibu ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillahi wa rasulih. Hakim yang berhukum tidak dengan kitab Allah taala dan sunnah rasulnya, maksudnya secara sempurna di sini, maka wajib untuk ditaati selagi tidak menyuruh kepada maksiat. Nah, sekarang contohnya pemerintahan kita tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai dasar, tapi ada aturan contohnya seperti aturan lalu lintas. Ditaati atau tidak? Ditaati karena itu kebaikan. Kebalikannya, bagaimana kalau mereka berhukum dengan Al-Quran dan sunnah tapi menyuruh kita untuk menghalalkan riba? Kita taati atau tidak? Tidak ditaati. Berarti lihat apa yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan contohnya itu masuk ke dalam syariat kita, dibolehkan dalam syariat kita, maka kita bilang ini kita taati. Apalagi dianjurkan, apalagi diwajibkan. Contohnya begini, pemerintah kita sekarang itu lebih banyak membuat bank konvensional, contohnya begitu, dengan sistem riba.
lalu mewajibkan orang-orang, andai lebih itu mewajibkan rakyatnya untuk menabung di bank konvensional, maka dari dulu sampai sekarang tak pernah kita bilang karena pemerintah bilang itu halal maka kita mengut-mengut saja kita bilang halal. Tak akan pernah. Mereka bilang halal, contohnya kita bilang haram. Ya. Kalau contohnya LGBT mereka bilang halal, kita bilang haram. Apakah dalam masalah ini? Oh, berarti tak taat, memberontak. Bukan, kita menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak akan bilang, tidak akan mengundang massa untuk memprotes mereka begini dan begini. Oh, ini tidak kita lakukan karena mudaratnya jauh lebih besar dan itu sudah sama kita lihat di lapangan. Maka kita lihat apa yang dia lakukan. Andai contohnya tidak berhukum dengan syariat Allah, kita lihat apa yang dipesankannya. Ternyata yang dipesankannya masih bisa dicerna, seperti peraturan lalu lintas atau hal-hal lain. Atau contohnya bagaimana kalau ternyata pajak contohnya, dia tidak sesuai syariat Allah Ta'ala. Jika kita bisa contohnya mencari jalan untuk tidak kena, ya tak kena. Tapi kalau mudaratnya dibalik itu banyak lagi, ini yang kan jadi masalah. Babnya sekarang hanya kita menolak mudarat yang lebih besar dan mudah-mudahan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Ya, insyaAllah jadi tabungan, karena itu hak kita pada hakikatnya.